Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, seluruh warga kelas 12 khususnya yang hari ini semoga semuanya juga mendengarkan. Izin ya, Bapak Ibu, untuk menjelaskan PKN pada kali ini dengan saya Muhammad Fahri, SPD, menggantikan Ibu Sri Aulia Ulpah ya. Insyaallah beberapa waktu atau beberapa pertemuan juga akan digantikan ya sementara dengan saya sendiri, dan kebetulan juga saya suami dari Ibu Sri Aulia Ulpah. Jadi sementara saya menggantikan untuk memberikan sedikit penjelasan tentang pembelajaran PKN ini ya, kelas 12. Saya juga di kelas 12 pembelajaran geografi sebetulnya lah. Nah, jadi izin sekali lagi saya menggantikan Ibu Sri Aulia Ulpah untuk menjelaskan terkait PKN kelas 12 ini. Nah, judulnya di sini adalah dinamika pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi ada hak, ada kewajiban ya. Jadi ada hak dan kewajiban ini berbeda ya, berbeda antara keduanya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian di sini pengertian dari hak dan kewajiban. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada perbedaan di antara keduanya. Jadi memahami hak dan kewajiban warga negara di sini adalah hak sesuatu yang harus diterima oleh setiap warga negara, macam-macam ya, dari pemerintah untuk warga ya, untuk negaranya dari pemerintah, untuk rakyatnya dari pemerintah untuk negaranya. Ada hak-hak yang bisa diambil ya, bukan diambil tapi berhak untuk kita pakai ya. Misalnya ya, jalan aspal dan lain sebagainya ya, kemudian taman, kemudian yang dibikin oleh pemerintah itu ya. Jadi bisa kita gunakan. Nah, dan kewajiban di sini, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Artinya jika pemerintah membuat jalan aspal itu sudah bagus, jadi kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Dari mana aspal ini bisa dibuat dananya? Ya dari pajak. Nah, jadi kewajiban kita adalah membayar pajak ke pemerintah agar yang hak-hak setelah kita bayar pajak itu kita dapatkan. Ya, kita dapatkan seperti tadi aspal yang baik ya. Ada rambu-rambu dan lain sebagainya. Dan hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Nah, contoh hak memperoleh pendidikan, hak kewajiban mematuhi aturan sekolah. Nih, jadi dua ini harus berdampingan. Ada hak memperoleh pendidikan, kemudian setelah dapat itu lalu kita jalankan kewajiban kita di tempat pendidikan tersebut, misalkan sekolah-sekolah, lembaga-lembaga. Kemudian pengertian pelanggaran hak, berarti melanggar ya. Apa itu pelanggaran hak? Pelanggaran hak terjadi ketika hak seseorang tidak diberikan atau dirampas. Pelanggaran hak dapat dilakukan individu maupun kelompok. Contoh diskriminasi, perundungan, pembatasan kebebasan berpendapat. Nah, ini ya harusnya tidak boleh terjadi. Akibat dari itu di atas atau pelanggaran tadi, ketidakadilan, konflik sosial ya. Nah, pengertian pengingkaran kewajiban. Apa itu pengingkaran kewajiban? Pengingkaran kewajiban adalah tindakan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Contoh, tidak membayar pajak, melanggar hukum, tidak menjaga lingkungan. Nah, ini dampaknya adalah ketidaktertiban masyarakat, kerugian negara ya.
Dan penyebab di sini, pelanggaran hak ini adalah faktor penyebab dari pelanggaran hak ini rendahnya kesadaran hukum, sikap egois dan individualis, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya pendidikan moral, lemahnya penegakan hukum. Nah, mungkin tidak 5 saja ya yang kita ketahui. Mungkin ada lebih dari 5 ini. Yang 5 ini mungkin secara signifikan ya, yang diketahui, yang terjadi sering lah begitu. Kesimpulan dari di atas ini adalah kesadaran masyarakat sangat penting dalam menghormati hak orang lain. Penyebab pengingkaran kewajiban, faktor penyebab pengingkaran ini adalah kurangnya rasa tanggung jawab, rendahnya disiplin, pengaruh lingkungan negatif, tidak memahami aturan. Ini namanya egois ya. Egois bahwa kita sudah menjalankan hak kita ya. Namun kita tidak merasa bahwa hal-hal yang ada di dekat kita, di sekitar kita itu sudah ada aturannya, sudah ada yang namanya hal-hal negatif itu harus kita hindari. Tanggung jawab yang harus kita kerjakan lalu kita tinggalkan itu namanya egois ya. Hal seperti itu. Jadi harapannya ya yang membuat aturan pasti harapannya terjalankan dengan baik. Nah, contoh pelanggaran lalu lintas, nah ini sering terjadi ya. Bahkan tanpa helm ya, kemudian tanpa SIM dan lain sebagainya, tanpa ada plat ya, macam-macam. Tidak menaati tata tertib sekolah. Nah, ini di sekolah ya, di dunia pendidikan. Contoh pelanggaran hak di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, contohnya itu dalam lembaga-lembaga ada yang namanya bullying, ada yang diskriminasi teman, ada yang namanya teman satu kelompok ini tidak menemani yang lain misalkan, atau tidak bersosialisasi. Nah ini ya, tidak memberikan kepada yang lain untuk berpendapat, misalkan ada ditanya hal-hal yang berkenaan tentang masalah pendidikan di masyarakat. Nah, ini perampasan hak berbicara sering terjadi. Orang lagi bicara ketika di rapat misalnya di masyarakat, ada yang langsung celetuk misalnya. Nah ini kurang etik seperti itu ya, kurang etis lah. Ketidakadilan hukum, nah, ini banyak juga terjadi ya, ketidakadilan hukum. Kadang dengan adanya duit atau dengan adanya materi kalah ya, yang benar jadi yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah ya. Jadi harus jangan sampai disalahgunakan. Di media sosial, ujaran kebencian netizen biasanya kan, penyebaran hoax. Ini kan zamannya AI ya, atau zamannya AI, hati-hati. Nah, contoh pengingkaran kewajiban, sikap yang harus dihindari: tidak menaati hukum, merusak fasilitas umum, tidak menjaga kebersihan, tidak ikut menjaga persatuan. Akibatnya adalah lingkungan tidak tertib, timbulnya konflik sosial. Upaya pencegahan di sini adalah cara mengurangi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, meningkatkan kesadaran hukum, menanamkan nilai Pancasila, menghormati hak orang lain, menegakkan hukum secara adil, membiasakan disiplin. Pesan dari di atas itu adalah pencegahan dimulai dari diri sendiri. Sikap positif sebagai warga negara adalah salah satunya taat aturan yang dibuat oleh negara. Tidak boleh merampok, tidak boleh melewati lampu merah. Nah, ini aturan negara. Menghargai perbedaan, sedikitnya perbedaan atau banyak perbedaan itu ya harus dihadapi dengan kepala dingin ya. Bertanggung jawab, menjaga persatuan bangsa, aktif dalam kegiatan sosial, karakter warga
negara yang baik adalah jujur, disiplin, dan peduli. Studi kasus dan diskusi, analisis kasus-kasus ya, kasus seseorang menyebarkan berita palsu di media sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat macam-macam ya. Jadi perlu kita tanggulangi, kita cari, kita koreksi, jangan sampai kita langsung telan hal-hal yang terjadi di dunia maya atau di media sosial. Pertanyaan, hak apa yang disalahgunakan ya? Jadi kewajiban apa yang diabaikan? Bagaimana solusi yang tepat gitu? Ya. Tujuan melatih berpikir kritis dan tanggung jawab. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya 11-12. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban merugikan masyarakat. Kesadaran hukum sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pelajar, kita harus menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya, gitu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Semoga ini menjadi wawasan kita walaupun tidak terlalu lama dan tidak terlalu banyak yang disampaikan ya. Demikian dari saya. Sekali lagi tadi izin saya menggantikan Ibu Sri Aulia Lupah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.